بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi wa tukrimuna linuril fahmi وَطُودِهُ لَنَا مَا أَشْكَلَ حَتَّى يُفْهَمَ إِنَّكَ أَنْتَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال الخصلة الثانية الاكتحال. Masih kita berbicara tentang khisalul fitrah, perkara-perkara kesucian, kebersihan di dalam Islam. Pada minggu yang lalu sama-sama telah kita berbicara tentang perkara yang pertama, yaitu as-siwak, menggunakan daripada siwak. Al-khaslatu tsaniyatu, perkara yang kedua adalah al-iktihalu, memakai celak. Kalau bahasa kitanya pakai sifat mata. Wa yusannu ayyakuna witran, dan disunnahkan memakai sifat mata itu atau celak itu witran,
dengan hitungan ganjil. Salasan lil yumna, 3 kali pakaian di mata yang sebelah kanan, wa salasan lil yusra, dan 3 di mata yang sebelah kiri. Itu disunnahkan kulla lailatin 'inda iradatin naum. Disunnahkan memakainya setiap malam ketika ingin melakukan tidur. Jadi setiap malam sebelum tidur mulai sunnah memakai daripada celak sifat mata. Setiap malam disunnahkan. Setiap malam disunnahkan. Wa ayyakuna bil ithmid, dan ada celaknya itu adalah ithmid, celak mata yang ma'ruf tuh, yang biasa dibawa sama orang yang pulang haji atau umrah. Jadi bukan sembarang sifat, areng yang dipakai atau pakai spidol, beda. Wa yaqulu indahu, kemudian ia membaca doanya ketika memakai celak, Allahumma nawwir basari wa basirati, ya Allah terangkanlah mataku dan mata hatiku. Waj'al sarirati khairan min alaniyati, dan jadikanlah batinku itu lebih baik daripada zahirnya. Waj'al alaniyati salihatan, dan jadikanlah zahirku itu adalah baik. Itu doa yang dibaca ketika memakai celak. Jadi setiap malam disunnahkan ketika akan tidur 3 kali di mata yang sebelah kanan dan 3 pakaian di mata yang sebelah kiri. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mikhalatun yaktahilu minha, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki tempat sifat mata, mikhalah, yaktahilu minha, yang beliau memakai bercelak, fi kulli ainin salasan, di setiap mata 3 kali. Mata yang sebelah kanan 3 kali, mata yang di sebelah kiri 3 kali. Rawahu Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Waqil, ada pendapat yaktahilu fil yumna salasan wa fil yusra marratain. Ada pendapat mengatakan kalau mata yang sebelah kanan dipakaikan celaknya 3 kali. Kalau mata yang sebelah kiri 2 kali. Liyakuna al-majmu' khamsan. Jadi jumlahnya ini jadi 5. Yang mata sebelah kanan 3 kali, mata sebelah kiri 2 kali. 3 ditambah 2 jadi berapa? Jadi 5. Jadi 5 kali pakaian celak di situ. Nah, ini yang dimaksud witir ganjil. Ada pendapat yang mengatakan demikian. Istadalla lahu bi khabari Tabrani an Ibnu Umar, dan yang berpendapat 3 kali pakaian di mata yang sebelah kanan, 2 kali di mata yang sebelah kiri, mengambil dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktahala, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau kalau memakai celak, ja'ala fil yumna salasan, beliau menjadikan di mata yang sebelah kanan 3 kali. 3 kali pakaian. Wa fil yusra mirwadain, dan mata yang di sebelah kiri yaitu 2 kali daripada pakaian. Faja'alaha witran, maka Nabi SAW menjadikannya witran, jadi ganjil. 3 tambah 2 berapa? 5. Itu ada pendapat demikian.
Tapi pendapat yang terkuat yang dipilih kebanyakan oleh para ulama, hadis yang pertama, yaitu Nabi SAW di sebelah kanan memakai 3 kali pakaian, dan yang sebelah kiri juga memakai daripada 3 kali. Itu adalah perkara yang kedua min khisalil fitrah, dari perkara-perkara kebersihan, kesucian di dalam Islam. Al-khaslatu as-salisatu, perkara yang ketiga dari bagian khisalul fitrah, al-iddihanu ay fil badan, yaitu memakai minyak. Memakai minyak. Yang dimaksud minyak di sini bukan minyak wangi. Minyak wangi sunnah lain, sunnah juga kita memakai minyak wangi. Tapi yang dimaksud al-iddihan di sini adalah memakai minyak yang di badan, seperti vaselin begitu, atau seperti daripada minyak kelapa, al-iddihan. Wa yakun gibban, sunnah memakai minyak itu adalah gibban. Apa gibban? Waktan ba'da waktin, yaitu jarang-jarang pakainya, bukan tiap saat pakai, bukan setiap hari pakai. Dan disebutkan dalam satu riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru duhna ra'sihi wa tasriha lihyatihi, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau yukthir, memperbanyak, duhna ra'sihi, meminyakan rambut kepalanya. Kepalanya diminyakan sama Nabi. Wa tasriha lihyati, dan menyisir, merapikan daripada jenggotnya. Sunnah tuh bagi yang miara jenggot panjang, diperhatikan. Jangan acak-acakan. Nabi ini luar biasa, orang yang sangat rapi. Bahkan perkara yang selalu dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW di antaranya sisir sama kaca yang kecil. Sisir sama kaca. Ulama mengatakan di sini menunjukkan bahwasanya sifat atau pribadi Nabi kita Muhammad SAW ini seorang yang sangat rapi, luar biasa. Jadi penampilannya luar biasa, penampilannya rapi. Bagaimana tidak? Karena beliau Nabi kita Muhammad SAW adalah uswah hasanah, suri tauladan, contoh yang baik buat kita semua. Nah, tadi dikatakan bahwasanya memperbanyak meminyakan rambutnya dan menyisir daripada jenggotnya. Arti memperbanyak meminyakkan rambutnya atau badannya, Al-Imam Nawawi tadi mengatakan apa? Kalau sudah kering daripada kulitnya, baru Nabi SAW kembali menggunakan minyak tersebut. Ini perkara yang ketiga dari khisalul fitrah, perkara-perkara kesucian, kebersihan dalam Islam. Al-khaslatur rabi'atu, perkara yang keempat, izalatu sya'ril ibid, yaitu menghilangkan rambut ketiak. Itu sunnah juga, mencukur daripada rambut ketiak, bulu ketiak, bukan rambut, bulu ketiak, mencukur daripada bulu ketiak. Yusannu lirrajuli an-nadfu, disunahkan kalau bagi laki-laki an-nadfu dicabut. Disunahkan bagi laki-laki dicabut. Bagaimana kalau ada orang laki-laki tapi hanya dicukur saja? Ya enggak apa-apa. Ulama mengatakan tetap mendapatkan pahala sunnah. Tapi yang afdal bagi laki-laki an-nataf, yaitu dicabut. Walil mar'ati al-halku, kebalikan, kalau bagi perempuan dicukur. Nah, ketiaknya itu bulunya sunnahnya kalau bagi perempuan dicukur. Laki-laki dicabut. Tapi kalau ada laki-laki yang mencukur nggak apa-apa, dapat juga pahala sunnah. Tapi yang afdal bagi mereka an-nadfu, yaitu dicabut. Jangan dibalik, perempuan dicabut, laki-laki dikerok. Nah, ini nggak pantas bagi min sya'nil mar'ah, bagi perempuan kelihatannya nggak pantas kalau dibetot ya. Nah, ini.
Dan itu hukumnya adalah sunnah. Bahkan Imamuna Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau sendiri tidak dicabut, dicukur sama beliau. Padahal kan bagi laki-laki afdalnya gimana? Dicabut. Nah, ketika ada yang bertanya, menegur Imam Syafi'i, kenapa pendapat inti? Kan sunnahnya dikatakan laki-laki dicabut. Maka beliau menjawab, iya itu bagi orang yang kuat. Bagi orang yang kuat, enggak semua orang kuat untuk mencabut daripada bulu ketiaknya. Yang kuat dicabut lebih afdal, tapi saya enggak kuat dibilang. Maka dicukur sama beliau. Tapi mencukur pun bagi laki-laki mendapatkan pahala sunnah. Tapi yang paling afdal kalau dia kuat dicabut. Wa qala ba'dhum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu sya'run tahta ibtih. Dikatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada bulu ketiaknya. Tidak ada bulu ketiaknya. Selalu dicukur sama Nabi sallallahu alaihi, cabut sama Nabi, bersih. Bahkan dikatakan dalam riwayat annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi fil istisqa, memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Ketika Nabi berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat tangannya sama beliau sampai dikatakan hatta yura bayadu ibtaih, sampai terlihat daripada putih dari kedua ketiak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersih begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu dijaga. Jangan sembarangan. Kemudian al-khaslatul khamisatu, perkara yang kelima dari khisalil fitrah. Perkara-perkara kesucian di dalam Islam atau kebersihan, izalatu sya'ril 'anah, menghilangkan bulu kemaluan. Menghilangkan bulu kemaluan. Wa yusamma al-ihdad. Nah, menghilangkan bulu kemaluan itu dinamakan al-ihdad. Namanya al-ihdad. Wa yusannu halguhu lirrajuli. Disunahkan bagi laki-laki untuk dicukur. Untuk dicukur, kebalikan sama perempuan ini. Wa nadfuhu lil mar'ah. Kalau bagi perempuan sunnahnya dicabut. Itu kalau kuat juga. Kalau kuat. Kalau enggak kuat dicukur aja. Ya, dicukur. Jadi kebalikan. Kalau bulu kemaluan disunahkan bagi laki-laki, afdalnya dicukur, kalau perempuan dicabut. Nah, ini dicabut kalau kuat. Kalau kuat, kalau enggak kuat dicukur lah. Ya. Karena membiarkan daripada bulu kemaluan, membiarkan bulu ketiak sampai lebih daripada 40 hari, ini asyaddu karahatan, sangat dimakruhkan. Sangat dimakruhkan. Disebutkan dalam riwayat hadis Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, waqata lana fi ghassi syarib. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan waktu kepada kita. Ada waktu-waktunya. Fi ghassi syarib, dalam mencukur kumis. Wa taglimil adfar, dan menggunting kuku-kuku. Wa natfil ibid, dan mencukur daripada bulu ketiak. Wa halqil 'anah, dan mencukur daripada bulu kemaluan. Ala natruku aktsara min arba'ina lailatan. Jangan kami membiarkannya tanpa dicukur sampai lebih dari 40 malam dikatakan. Sehingga para ulama mengatakan kalau seorang membiarkan tidak mencukur daripada yang tadi disebutkan melebihi sampai arba'ina lailah, 40 malam, ini asyaddu karahatan, sangat dimakruhkan sekali. Jadi perhatikan tuh. Jadi bagaimana Islam ini mengajarkan kita, mendidik kita cara daripada kebersihan yang sangat luar biasa.
Kayak masalah bulu ketiak, masalah bulu kemaluan, masalah penampilan, ini dianjurkan dalam Islam, seperti bersiwak biar mulutnya wangi, sunnah pakai minyak wangi dan lain sebagainya, menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita melalui lisannya nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar kita umat Islam adalah orang yang bersih. Orang yang bersih, penampilannya bagus, penting, enggak apa-apa itu. Penampilan bagus, umat Islam matlub, diminta. Jangan asal-asalan penampilannya. Dengan diniatkan apa? Memuliakan agama Islam. Karena dengan penampilan yang bagus, penampilan yang keren itu bukan sombong. Pernah ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau ketika Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Kata Rasulullah, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya seberat biji atom atau kecil dari sifat kesombongan. Ada seorang sahabat nanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang, dia ini senang penampilannya bagus-bagus, bajunya bagus, sendalnya bagus, segalanya bagus. Apakah itu sombong juga? Maka Nabi SAW beliau bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah adalah maha indah dan senang kepada yang indah-indah. Itu bukan sombong, kata Nabi Muhammad. Wal kibru, yang dimaksud dengan sombong, batrul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan, mengecilkan daripada orang lain. Itu baru sombong. Jadi penampilan yang bagus diminta. Jadi Islam mesti rapi, dari kebersihan diatur. Gak ada agama yang sekumplit seperti daripada Islam. Sampai perkara-perkara yang kecil disunnahkan, diperhatikan dalam syariat. Kemudian al-khaslatu sadisatu, perkara yang keenam dari khisalul fitrah, taglimul adhafir, yaitu menggunting kuku. Menggunting kuku tangan maupun kaki. Wa yubda'u bil yumna, sunnahnya memulainya dari yang kanan. Itu dibiasakan. Jangan memulai sesuatu yang baik dari kiri. Dikatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun fi sya'nihi kullih. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senang mendahulukan yang kanan dari segala urusannya. Yang baik-baik mendahulukan yang kanan. Begitu juga ketika gunting kuku, yang kanan dulu. Nah, di sini dalam hal menggunting kuku tangan ada beberapa cara, ada riwayatnya, ada beberapa cara, ada 3 kaifiyah, ada 3 cara, tata cara menurut syariat yang disunnahkan ketika menggunting daripada kuku tangan kita. Cara yang pertama, kaifiyah yang pertama, yubda'u bimusabbahatil yumna. Dimulai dari telunjuk yang sebelah kanan. Kan memulai dari tangan kanan, memulainya dari telunjuk. Ila khinsiriha, sampai kelingking. Dari telunjuk dipotong pertama kali, kemudian jari tengah, kemudian jari manis, sampai kelingking. Setelah kelingking, summa bi khinsiril yusra, kemudian pindah ke tangan yang sebelah kiri, kelingking. Ila ibhamiha, sampai jempol. Dari kelingking kiri, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, sampai jempol. Summa yakhtimu bi ibhamil yumna, kemudian ia mengakhirkan dengan menggunting jempol yang kanan terakhir itu. Jelas ya? Ini cara yang pertama, dimulai dari tangan yang sebelah kanan, dari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Kemudian kelingking kiri, jari manis, jari tengah, jari telunjuk,
kemudian jempol diakhirkan di jempol yang sebelah kanan, yang terakhir itu. Ini hadza indal Imam Al-Ghazali. Ini menurut riwayat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Cara yang pertama. Cara yang kedua, yubda'u bi musabbahatil yumna ila khinsiriha. Cara yang kedua sama, dimulai dari tangan kanan. Memulainya pun sama, bi musabbahatil yumna, dimulai dari telunjuk ila khinsiriha, sampai kelingking. Telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, kelingking. Setelah kelingking, summa ibhamiha, kemudian jempol yang sebelah kanan. Jempol yang sebelah kanan. Summa bi khinsiril yusra, selesai yang kanan pindah ke kelingking yang sebelah kiri. Ila ibhamiha, sampai jempolnya. Kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk diakhirkan di jempol yang sebelah kiri. Ada perbedaan sedikit ya. Ada perbedaan sedikit. Wa hadza 'inda al-Imam An-Nawawi. Ini riwayat dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Jadi riwayat yang kedua tuh yang dipilih oleh Imam Nawawi sama, dari mulai dari tangan kanan, dari telunjuk, jari manis, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, kemudian jempol. Pindah tangan sebelah kiri dari kelingking terus sampai jempol diakhirkan. Itu. Kemudian ada cara yang ketiga, yubda'u bil yumna. Ada cara yang ketiga, yubda'u, dimulai bil yumna, sama, dimulai dengan tangan kanan juga, tapi ala tartibi khawabis, menurut tertib kalimat khawabis. Menurut tertib kalimat khawabis. Khawabis, kha, waw, alif, ba, dan sin. Khawabis. Ini tangan yang sebelah kanan. Menurut tertib kalimat khawabis. Jadi menurut tertib khawabis. Khawabis, kha, khinsir. Khinsir ini jari kelingking, afwan. Jari kelingking. Khawa, waw yang kedua, wusta. Jari tengah. Wusta, tengah namanya itu. Makanya Jawa wusta, Jawa tengah. Jari juga sama. Ya, wusta. Tapi kalau jari tengah, wusta. Alif, ibham. Ibham jempol. Jadi dari kelingking, jari tengah, ibham jempol. Kemudian huruf ba, binsir. Binsir baru jari manis. Kemudian sin, sababah, jari telunjuk. Ini menurut tertib kalimat khawabis. Kalau tangan yang sebelah kanan, menurut tertib kalimat khawabis, telunjuk. Jadi kelingking, jari tengah, jempol, jari manis diakhirkan di telunjuk. Ini kalau tangan kanan. Wal yusra, dan kalau tangan kiri, ala tertibi au khasab, menurut tertib kalimat kata au khasab. Alif, waw, kha, sin, dan ba. Alifnya apa? Ibham, jempol. Kalau tangan sebelah kiri dimulai dari jempol. Au, waw, wusta, habis jempol jari tengah. Kemudian kha, khinsir, jari kelingking. Kemudian sin, sababah, jari telunjuk. Diakhirkan dengan huruf ba, binsir, yaitu jari manis. Jadi kalau gunting kuku tangan yang sebelah kiri, menurut tertib au khasab, pertama jempol, jari tengah, kemudian kelingking, jari telunjuk, diakhirkan di jari manis. Ini namanya mukhalifan, secara disilang. Secara disilang. Wa qad nassal Imam Ahmad ala istihbabi, dan telah menaskan Al-Imam Ahmad bin Hanbal sunnah pakai cara yang begitu. Mukhalifan, dengan cara disilang. Lil hadis alladzi dzakarahu Ibnu Qudamah, hadis yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Man qassa adhafirahu mukhalifan
lam yara fi ainaihi Ramadan. Siapa orang yang menggunting kuku tangannya dengan cara menyilang, maka dia tidak akan tertimpa penyakit mata. Tidak akan tertimpa penyakit mata. Gunting kuku dengan cara menyilang. Ingat, kalau tangan yang sebelah kanan menurut kalimat khawabis, mulai dari kelingking, jari tengah, jempol, jari manis, diakhirkan di telunjuk. Kalau tangan yang sebelah kiri menurut tartib au khasab, jempol, kemudian jari tengah, jari kelingking, kemudian telunjuk, diakhirkan di jari manis menurut tartib au khasab. Disebutkan dalam satu nadhaman bait syair, gallimu adfarakum ala sunnati wal adab, yumnaha khawabis, yasaruha au khasab. Jadi gallim adfarakum, guntinglah kuku kalian, ala sunnati wal adab, dengan cara sunnah dan adab. Yumnaha khawabis, tangan yang sebelah kanan menurut kalimat khawabis. Khawabis, kelingking, kemudian jari tengah, kemudian jempol, jari manis, diakhirkan di telunjuk. Yasaruha au hasab. Sunnahnya begitu. Jadi ada 3 kaifiyah, 3 cara dalam menggunting kuku tangan begitu. Bolehlah ente pakai biar ingat ini minggu sekarang pakai cara kaifiyah yang dipilih riwayat oleh Imam Al-Ghazali. Minggu yang depannya dipilih dengan cara yang dipilih oleh Imam An-Nawawi. Kemudian yang minggu yang akan datangnya lagi dengan cara mukhalifan, silang, yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Hadza kulluhu fi asabil yadain. Ini semuanya pembahasan di jari-jari tangan. Wa amma asabi rijlain, adapun kalau jari-jari kaki, fayubda, maka dimulainya min khinsiril yumna, dari kelingking kaki yang sebelah kanan, ila khinsiril yusra, sampai kelingking kaki yang sebelah kiri. Jadi kalau kaki langsung aja merembet, sunnah mulai dari kelingking yang sebelah kanan terus merembet sampai diakhirkan kelingking yang sebelah kiri. Itu kalau dalam menggunting daripada kaki di situ. Kapan waktu yang sunnah untuk kita menggunting kuku kita? Biasakan pakai sunnah, jangan sembarangan. Wa yusannu taglimu, dan disunahkan menggunting yaumal isnin, pada hari Senin. Pada hari Senin. Wal khamis, dan hari Kamis. Wa bukratal jum'ati, dan pagi di hari Jumat. Jadi 3 waktu itu. Hari Senin atau hari Kamis atau pagi pada hari Jumat. Nah, itu sunnah waktu-waktu ketika menggunting daripada kuku. Wa ghuslu asabihi ba'dahu, dan sunnah setelah daripada menggunting kukunya, sunnahnya apa? Langsung dibasuh tangan kita. Kaki kita sunnah juga langsung dibasuh. Ya, nanti kukunya sunnahnya dikubur. Dikubur di tanah, jangan buang sembarangan. Dikubur di tanah. Itu sunnah demikian. Nah, itu adalah al-khaslatu as-sadisatu, perkara yang ke-6 dari khisalul fitrah. Kemudian al-khaslatu sabi'atu, perkara yang ke-7 dari khisalul fitrah, al-khitan, yaitu sunat. Sunat kebersihan juga dalam Islam. Tapi kalau sunat hukumnya adalah wajib. Wa huwa qat'ul jildah allati fawqal farji. Sunat itu adalah memotong kulit yang ada di atas kemaluan. Memotong kulit yang ada di atas kemaluan. Itu definisinya. Hukumnya gimana? Hukmuhu wajibun lirrajuli walil mar'ah al-balighin. Hukumnya sunat adalah wajib, baik bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah balik, hukumnya adalah wajib.
Hadza huwal mu'tamad inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Ini pendapat yang terkuat menurut Al-Imam Asy-Syafi'i dan mazhab Hambali. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, bahwasanya hukum bersunat adalah wajib, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Yang sudah balik wajib. Nah, yang belum balik belum wajib. Tapi sunnahnya dari kecil kalau bisa. Ya, kalau mampu, bahkan ketika umurnya 7 hari, kalau anaknya mampu. Cuma orang kita nggak kebiasa begitu. Ya, tapi ada sebagian daerah di Indonesia sudah melaksanakan. Karena Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat disunatkan oleh kakeknya Abdul Muthalib fi sabi' min wiladatih ketika umurnya 7 hari. Itu ada pendapat. Ada pendapat enggak Nabi SAW wulida makhtunan, sudah dilahirkan dalam keadaan disunat sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan wa yusannu ayyakuna fil yaumi sabi', dan disunnahkan sunat itu dilakukan di hari yang ke-7 min yaumil wiladah, dari hari kelahiran. Dari hari kelahiran kalau bisa. Kalau anaknya kuat, sehat, seger, sunatin langsung. Di hari yang ke-7, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Tapi kalau orang kita biasa diakhirkan 6 tahun, 7 tahun baru sunat. Ya enggak apa-apa. Ya. Gadruhu, gadar potongan sunat itu kulitnya lirrajuli, bagi laki-laki, bihaitsu sekiranya yuqta jami'ul jildah, bihaitsu yuqta jami'ul jildah, sekiranya dipotong seluruh kulit, allati tugatti, yang menutupi, jami'al hasyafah, seluruh daripada kepala zakarnya itu. Jadi kalau sunatnya laki-laki, kulitnya yang dipotong itu kulit yang menutupi kepala zakarnya. Kepala zakarnya. Kalau misalnya kepala zakarnya masih dikatakan ditutupi oleh kulit, nah berarti sunatnya nggak sempurna itu. Karena dikatakan kepala zakar ini yang di dalamnya hukum zahir. Hukum zahir artinya apa? Yang wajib dalam keadaan suci. Yang wajib dalam keadaan suci. Dan kalau kita mandi hadas besar wajib untuk dibasuh karena hukum zahir. Kalau kita mau sholat segala macam wajib dalam keadaan suci, dan nggak bisa mungkin dibersihkan kecuali apabila disunat, dihilangkan daripada kulitnya itu. Itu laki-laki. Walil mar'ah, kalau gadar kulit bagi perempuan, gad'u ma yutlaku alaihi musammal gata' minal bidhr. Kalau perempuan hanya dipotong ya yang dinamakan potongan, walaupun hanya sedikit. Walaupun hanya sedikit ya. Bidan-bidan itu yang paham, yang di rumah sakit, yang menyunati daripada perempuan di situ. Hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Hukumnya wajib menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Hanafi, hukumnya adalah wajib. Kemudian kita berbicara hukmu halqil lihya. Kan sunnah bagi laki-laki untuk memelihara jenggot. Bagaimana hukumnya kalau orang mencukur daripada jenggotnya? Hukum daripada mencukur jenggot, ikhtara an-Nawawi wa Rafi'i. Memilih Al-Imam Nawawi dan Imam Rafi'i karahiyata halqiha, dicukur hukumnya makruh. Dicukur hukumnya makruh bagi laki-laki jenggotnya itu. Dicukur semua, dihabisin. Maka hukumnya adalah makruh. Wa huwa mu'tamadu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari wa Ibnu Hajar wa Ramli wal Khatib wa ghairihim. Dan ini mu'tamad dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dan Ibnu Hajar, Imam Ramli dan Al-Khatib Asy-Syarbini dan selain mereka, bahwasanya bagi laki-laki mencukur daripada jenggotnya dihabiskan hukumnya adalah makruh dikatakan. Dia rapiin tuh. Oh, yang piara juga rapiin, yang berantakan. Yang berantakan. Kemudian bagaimana hukum daripada menyemir rambut dan menyemir daripada jenggot? Ini banyak nih, ya. Hukumnya gimana? Semir rambut dan semir jenggot.
Dikatakan yahrumu bisawad, kalau menyemirnya dengan warna hitam hukumnya haram. Kalau menyemirnya dengan warna hitam hukumnya haram, enggak boleh. Wah, ubannya udah banyak, udah semir hitam. Enggak boleh, hukumnya haram. Baik laki-laki maupun perempuan. Illa lil jihad. Hanya dalam satu keadaan saja boleh seorang menyemir rambut atau jenggotnya dengan warna hitam, lil jihad, untuk perang. Kalau buat perang enggak apa-apa tuh. Kalau buat perang apa? Enggak apa-apa. Biar musuhnya lihat, wah yang dilawan anak muda semua tuh. Kalau rambutnya ubanan semua, ini bikin musuhnya semangat jadinya. Jadi boleh dalam jihad peperangan saja. Tapi di luar itu maka hukumnya tidak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjalankan daripada sunnah-sunnah yang telah kita pelajari, yang telah kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita, memberikan kekuatan istiqamah kepada kita, selalu menjalankan segala perintah Allah, menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana i'tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسي لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع.